Kita akan membuka kitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat. Dan kita akan membaca ayat yang ke-9 dan 10. 2 Korintus pasal yang keempat, 9 dan 10. Lalu saudara siapkan nanti 2 Korintus juga yang sama pasal yang ke-11. Ayat 25 nanti kita akan baca. Kita baca bagian ini dulu, 2 Korintus 4, 9 dan 10. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, iya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kemudian pasal yang ke-11, dari mulai 24 kita baca. Kita bergantian saudara yang kekasih, saya baca 24, saudara baca 25, terus sampai ayat 30 dari 2 Korintus 11. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Saudaraku yang kekasih, Paulus adalah rasul yang merepresentasikan kehidupan pengabdian besar di dalam hidup melayani Tuhan. Bukan berarti rasul lain tidak. Tetapi bagaimanapun perjuangan yang dihadapinya, lebih dari separuh perjanjian baru yang ditulisnya, menjadi satu karya yang tidak terbantah. Namun, di sisi lain, betapa limpahnya Tuhan memberikan kepada dia hikmat, betapa dia diberikan pencerahan, kecerdasan yang tidak terbilang, sehingga kemampuan yang begitu brilian ada pada seorang yang bernama Paulus. Itulah belas kasihan Tuhan. Nah, ini yang mestinya kita pelajari. Ini yang kita mesti lihat, ini yang kita mesti perhatikan dan memandang dengan sungguh. Apa sebetulnya pengertian di dalam kita beriman kepada Tuhan? Apa sejatinya pelayanan dalam kita mengikut Tuhan? Pelayanan bukan urusan organisasi dengan berbagai kewajiban. Organisasi dan berbagai kewajiban sebab akibat. Apa yang kita sebut standar operasional prosedur adalah bagian tata tertib berorganisasinya. Tetapi kekristenan itu sendiri bukan itu. Pelayanan bukanlah soal apa yang kita berikan, uang untuk mendukung apa yang menjadi kebutuhan daripada gereja untuk operasional dan seterusnya. Bukan. Karena orang-orang lain pun akan melakukan. Tapi pelayanan adalah bagaimana sejatinya menaklukkan diri kepada kehendak Allah yang diberi bahasa oleh Paulus. Aku harus terus-menerus mati supaya di dalam kematianku Kristus hidup. Itu istilah lain yang disebut Yesus. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Dengan penyangkalan diri, dengan penyediaan diri, maka Kristus ada di dalam hidup ini. Nah, ini menjadi pemikiran serius kita, saudara. Sekaligus tetapi menjadi sesuatu yang juga serius dalam kehidupan, yang tak mudah untuk diwujudkan. Oleh karena itu, apa yang diungkapkan Paulus dalam 2 Korintus, satu bagian kita ambil, dihempas namun tidak binasa. Dengan segera dia menunjuk bagaimana perjalanan hidup pelayanannya. Apakah yang kurang dari seorang Paulus? Kecerdasan kotanya. Maka dalam perjanjian baru digambarkan, dialah manusia unggul yang paling cerdas. Scholars di dalam perjanjian lama. Murid dari orang terkenal Gamaliel. Datang dari keluarga terhormat dan berkecukupan. Itu sebab dia mempunyai kewarganegaraan Roma. Jikalau dia orang miskin, maka dia tidak akan mampu membeli itu. Jikalau dia orang susah, maka dia tidak akan pernah mampu untuk menjadi murid Gamaliel, guru sang top itu. Tetapi, dia tidak saja memiliki apa di dalam garis keluarga yang memadai, tetapi kemampuan berpikir yang luar biasa, brilian, hebat. Tetapi juga dia punya cinta, kasih, dan semangat yang kuat pada keagamaannya. Itu sebab dia membantai setiap orang yang berbeda dengan Taurat, yang dianggap menghalangi Taurat, yang dianggap melawan perjalanan Taurat, maka dia maju. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang dianggap menjadi penyesat. Kecintaan kepada agama begitu kuat. Di mana dia ada, dia lakukan. Saudara, bagi saya mengagumkan menelusuri Alkitab.
Bagaimana engkau dengan pribadimu tiap hari? Bagaimana engkau dengan karaktermu? Biarpun engkau masuk ke dalam kekristenan, kalau itu cuma agama, maka engkau tidak akan pernah lekang meninggalkan kebiasaan buruk itu. Jikalau engkau sungguh dalam Tuhan, Tuhan akan rubah engkau. Tetapi bagaimanapun, apa yang dulu kau lakukan seperti orang mencintai pekerjaan, katakanlah dia mungkin berusaha, kerja keras, begitu juga di pelayanan. Maka orang-orang seperti ini akan mempunyai keunggulan. Andai kata saja, betul Yesus mati dan bangkit untuknya, dan dia rela mati untuk Kristus, maka luar biasalah ia dipakai dalam hidupnya. Nah inilah Paulus, saudara. Sehingga gambaran seorang Paulus adalah gambaran yang luar biasa. Gengsi sebagai rasul itu sangat mengagumkan. Bagaimana kepercayaan Tuhan menjelajah seluruh belahan bagian, khususnya Asia dan Eropa, untuk dia bergerak. Bagaimana kemudian dia mempengaruhi sampai kepada Afrika untuk dia bersuara. Dan bagaimana pengaruh-pengaruh tulisan-tulisan yang begitu hebat bahkan menjadi ke seluruh dunia. Dan bagaimana Tuhan memakai dia mewarnai lebih dari separuh perjanjian baru. Bukankah itu hebat? Maka sudah patutlah rasul seperti ini mendapat penghargaan tinggi. Tetapi dia bukan paus pertama. Petrus yang Tuhan pakai. Kadang saya berpikir bagaimana Tuhan mengelola tiap orang dengan cara yang unik. Karena itu tiap orang harus berani menemukan dirinya. Sebetulnya di mana dia efektif dipakai Tuhan. Jangan asal ikut. Jangan asal bikin. Saya mengajar cukup bagus dan punya potensi untuk itu. Saya berani mengatakan. Tapi saya sadar betul saya tidak terpanggil untuk menjadi seorang dosen. Lalu full untuk urusin itu. Barang siapa mau menjadi dosen, dia mesti sungguh-sungguh mengabdikan dirinya. Dan dia menjadi pengajar yang terbaik. Kan mestinya begitu. Sehingga dosen bukanlah kepepet. Nggak ada pilihan lain. Khotbah kagak mampu hanya jadi dosen. Ngajar tanggung-tanggung lagi. Bagi saya itu pengkhianatan. Di mana engkau ada, di situ engkau harus bermutu. Karena itu pikirkan dengan baik. Tidak penting kalian bukan sarjana teologi. Tapi apa kerjamu? Di mana engkau ada, itulah prestasimu. Hidup pengabdian pelayananmu kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Oleh karena itu saudara-saudara, Paulus yang top, yang hebat, yang luar biasa. Bukan paus yang pertama. Petrus yang paus pertama. Secara hierarki senioritas Tuhan memberikan kepada Petrus. Tetapi secara kemampuan berpikir Petrus kalah jauh dengan Paulus. Dan Petrus sendiri mengungkapkan di dalam suratnya. Ada banyak orang menyalahartikan apa yang dibicarakan oleh saudara kita Paulus. Harus berhati-hatilah mengerti pikirannya. Tapi ada orang yang gak baca baik-baik lalu bilang, Petrus saja pun mengkritik ajaran Paulus. Bodohnya setengah mati. Saya suka pakai kalimat kasar untuk mau mengingatkan orang yang menghina dan memutarbalikkan Alkitab. Justru Petrus sangat mengerti keunggulan berpikir seorang Paulus. Maka diingatkannya tiap jemaat. Jangan sampai kau memutarbalikkan kalimat dari Paulus. Justru dia membela dengan ketat. Dia tahu. Dan Paulus limpah dengan berbagai pemikiran-pemikiran. Saya tidak membayangkan jikalau Petrus yang berdiri di hadapan orang-orang Athena di Areopagus. Bagaimana dia akan berdiskusi. Saya juga tidak tahu mengapa bukan Tuhan kirim Petrus ke Areopagus. Tetapi Paulus yang pergi. Tuhan memakai Paulus dengan kebrilianan berpikir. Kemampuan filosofi yang begitu mendalam. Sehingga dia membungkam Yunani yang terkenal dengan istilahnya. Jangan berbicara hal yang kemarin. Today is today. Bicara hal yang baru. Hari ini. Jadi berapa peliknya isu itu. Siapa yang mampu bertanding dengan Yunani? Dunia takluk olehnya. Tapi Paulus berdiri gagah. Satu orang disarang penyamun. Dengan penyamun yang begitu hebat. Aku akan bicara kepada kalian orang Yunani. Kalian berkata padahal tidak dikenal. Aku beritahu siapa dia. Artinya ada orang Yunani tidak tahu. Yang Paulus tahu. Satu step maju di depan. Lalu Paulus berbicara. Orang Yunani bingung dengan apa yang dibicarakan oleh Paulus. Kebangkitan dari kematian. Kehidupan yang begitu unggul. Dengan memutar seluruh falsafah dan budaya orang-orang Kreta, orang-orang Yunani. Dia bongkar semua dengan memakai peribahasa mereka. Sehingga kalau kita belajar itu mengagumkan. Wow. Sampai akhirnya beberapa orang tercengang. Dionysius dan kawan-kawan. Beberapa kemudian majelis daripada rumah filsafat itu mengambil putusan untuk mengikut Kristus. Puji Tuhan. Tidakkah seharusnya Paulus mendapat privilege ekstra? Tidakkah seharusnya Paulus mendapatkan fasilitas ekstra? Tidakkah seharusnya Paulus diberi kedudukan ekstra karena apa yang sudah dikerjakannya? Tetapi apa yang didapatkan Paulus? Ia menulis surat pada orang Korintus. Surat pertama menjadi teguran yang cukup keras. Karena orang Korintus ribut satu sama lain.
ribut urusan-urusan karunia. Surat kedua, lebih bersahabat dalam pengertian, menggugah dan mengingatkan orang Korintus untuk berjuang dalam pelayanan. Supaya mereka jangan cengeng. Badai akan datang, tapi Paulus menunjukkan diri sebagai model. Aku dihempaskan, namun tidak binasa. Dia melukiskan cara pemeliharaan Tuhan yang tidak lazim, saudara. Kenapa saya bilang tidak lazim? Kalau aku mau percaya pada Tuhan, tentu yang kita inginkan apa? Jangan dihempas. Boleh tidak binasa, tapi kalau dihempas juga buat apa? Saya ikut Tuhan, apa benefitnya? Itulah kebenaran. Tapi kebenaran sekarang justru diputar balikan, ikut Tuhan kamu tidak akan dihempaskan. No, Anda salah. Engkau akan dihempas dan engkau akan dihajar. Tapi tidak akan binasa. Binasa artinya mati sia-sia. Bukan tidak akan mati loh ya. Jadi nanti kita digebuk orang, dilempar orang gak mati. Ya Paulus juga mati di penjara. Dihajar, selesai. Petrus juga begitu. Semua rasul-rasul juga mati. Ada yang dibacok lah. Ada yang disalibkan kepala ke bawah lah. Ada yang dihajar pedang lah. Macam-macam. Bahkan Yesaya yang paling mengerikan matinya menurut tradisi gereja dimutilasi. Dipotong-potong mayatnya dibagi berapa. Untuk membuat takut orang-orang yang lain. Supaya jangan lagi ada yang berbicara kebenaran. Dan mengganggu gugat kekuasaan raja. Kalau kita baca. Mengerikan. Sehingga tidak binasa adalah mati sia-sia. Tidak binasa tidak sama dengan tidak mati. Awas. Jangan salah ngerti. Nah oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Paulus. Kami dihempaskan tapi tidak binasa. Mencengangkan bagi kita. Maka dia memberikan gambaran di pasal yang ke-11. Kalian tahu 5 kali aku disesa orang Yahudi setiap kali. Pukulan adalah 40 kurang 1. Itu memang aturannya. 39. Ya dengan asumsi kalau orang sampai salah hitung pas 40. Ternyata 40 begitu ya. Tapi tetap maka hitungan dipakai 39 sehingga selalu pasti aman dan kurang 1. Maksimum itu 40. Maka dihukum. Tetapi dia 3 kali, 5 kali dapat hukuman cambuk itu. Sekali 39, sekali 39. Maka 5 kali. Penjahat apakah Paulus sampai disesal 5 kali? Tetapi balik lagi. Badak apa Paulus ini? 5 kali disesat tidak kapok-kapok. 5 kali disesat tidak takut-takut. Itulah rasul. Kadang kita dihadapkan kepada persoalan dan berteriak. Why God? 1 kali boleh kita tahan. Tuhan ini sudah 2 kali. 3 kali kita akan kecewa dan meninggalkan dia. Mengapa beruntun? 4-5 tidak akan lagi sempat kita jalani. Tapi Paulus terima itu. Saya adalah orang cinta pada logika pikir Paulus. Saya suka cara memandang dia. Cara melayaninya. Elegan. Bukan berarti Rasul lawan tidak. Tapi secara manusia. Ini figur. Bagi saya. Lalu orang bilang, Pak Bigman gak boleh gitu dong. Figur kita itu Kristus. Itu mau usah ajarin atuh. Semua kita juga harus. Aku lagi bicara manusia dan manusia. Si penjahat satu ini yang berubah ini. Patut untuk kita belajar. Bagaimana dia berhitung arti sebuah pelayanan. 5 kali aku disesat. 40 kurang 1. Penjahat apakah dia? 3 kali aku didera. 1 kali dilempari batu. Dan hampir mati. Pernah diturunkan dari keranjang. Saya dulu waktu sekolah minggu ngajarin anak-anak. Saya hayati historinya. Tapi saya belum mampu mendalami pemaknaannya. Cerita betapa, wah diuber, lalu historikalnya. Tapi makin hari baru yakin saya pikir. Ini bukan soal fisik. Tapi saya mulai membayangkan ketika diantara 5 kali disesat tadi, ada lagi 3 kali didera, ada lagi dilempari batu. Mau jadi apa ini? Diuber-uber seperti penyamun. Padahal dia bukan. Kalau ada salah, pantas. Dia tidak bersalah. Spartacus dengan kebenaran yang diyakininya berjuang untuk kebebasan para budak melawan Roma. Ada keyakinan yang diyakininya. Roma mengejar karena ada hukum yang dilanggar, memberontak. Maka dua-dua punya alasan bukan? Tapi Paulus beda posisinya. Dia tidak sedang berkelahi dan akan membalas orang-orang Yahudi. No.
ia memberi dirinya dan menikmati cambuk itu. Ia tidak mengangkat senjatanya. No. Dia didera. Dan dia tidak berhenti karena itu. Batu bukan persoalan. Sekalipun menghantam dan hampir mencabut nyawanya, ia tidak peduli. Karena dia tahu kebenaran harus diberitakan. Saudara-saudara, 3 kali aku didera, dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Terkatung-katung di tengah laut tanpa penjelasan. Akan jadi bagaimana? Sempat 1 kali mereka membuang semua muatan kapal itu. Hanya untuk dapat selamat. Dan akhirnya Paulus terpaksa puasa. Karena nggak ada lagi makanan. Paulus menggambarkan puasa bukan pergumulan rohani yang terlalu hebat. Terpaksa puasa karena memang nggak ada makanan. Kalau ada makanan dia akan makan. Bagi dia puasa hanyalah menahan lapar. Itu yang disebutnya latihan badani. Latihan untuk tidak makan dan menahan rasa lapar. Terpaksa puasa. Terkatung-katung di tengah laut. Kalau musuh mengejar, ada alasan. Mereka benci padaku. Tapi kalau alam yang menghajar kita, apa kata kita? Tuhan, kenapa alam juga bermusuhan? Bukankah engkau bisa menaklukkan itu? Kalau ini okelah orang berdosa. Hati mereka sudah gelap, bebal. Tapi alam memusuhi aku. Seharusnya tidak. Tapi ternyata saudara, tak hanya manusia berdosa. Alam pun jadi ganas. Menghambat bagaimana perjalanan Paulus mulai mengalami kesulitan. Di tengah laut terkatung-katung. Di sungai terancam banjir. Perahu menjadi berbahaya. Karena saudara bisa menjalankan perjalanan Paulus. Yerusalem terus keluar ya. Sekarang saja pun zaman modern ini. Naik sepeda motor ataupun naik mobil. Lalu kita pergi saudara menjelajah perjalanan Paulus. Waduh, capek itu. Apalagi kalau kemudian naik kapal, sambung jalan kaki, sambung nanti naik keledai kalau beruntung. Lalu lewat laut, lewat sungai. Itu akan terasa kalau saudara pergi penginjilan lalu jalan di Kalimantan. Baru ngerti. Sekarang saya nyerah, gak kuat. Kalau saya mesti naik pepet, yang disebut pepet itu kayak perahu. Cuma jalan begitu. Lalu duduk dengkul kita begini. Karena bukan duduk kursi ukurannya. Dengkul begini saja duduk udah antara duduk sama jongkok. Sakitnya itu lah 8 jam. Mungkin kalau turun ya posisi sama lah ya. Duduk begitu ya turunnya begitulah itu. Mau tegak itu udah gak tahu lagi bagaimana ngelurusin. Saya kagum sama orang-orang ke dalam. Itu sebab saya enak dan agak jengkel. Kalau orang selalu bilang, puji Tuhan pelayanannya diberkati. Lupa, gerejanya maju loh, dia ganti mobil sekarang. Emang kenapa? Kalau pendeta seperti itu. Kasihan pendeta itu Pak, naik motor kurang doa. Bagi saya bencinya setengah mati. Kalau ada pendeta sudah ngomong sama saya, puji Tuhan Pak kita buka cabang, wah Tuhan berkati. Sekarang kolektanya sampai segini, kami ingin undang Pak Bigman. Oh nanti masukin aja ke sekretariat. Kirim aja. Tapi dengan maafkan saya, sudah pasti saya tolak. Karena bagi saya itu sudah sama saja mengiming-iming. Pak kolektenya gede, artinya PK-nya lumayan. Tolong jangan ditolak permintaan. Bagi itu jadi pembodohan. Menyinggung perasaan. Bukan urusan gengsi-gengsi sombong, bukan dalam pengertian kebenaran. Saya sangat menikmati pergumulan seorang Paulus. Dia tidak pernah memanfaatkan apapun untuk kepentingan dan keuntungan dia. Oleh karena itu di hadapan pada banjir, bahaya penyamun. Sudah penyamun datang lagi Yahudi yang berkata beragama, tapi sebetulnya orang-orang tidak beragama, mengerikan. Berhadapan penyamun beda ya, karena kita berhadapan dengan penjahat, namanya penyamun. Pasti mau menjahati kita. Tapi kalau orang ngomongnya baik, agama mau menjahati kita. Bagaimana logika ini bergerak? Rasanya sakit setengah mati. Karena orang ini bukan orang beragama yang lain. Kalau kita dianiaya agama lain, memang beda kan? Tapi kalau satu Allahnya, dan sama-sama ngaku anak Abraham, tidakkah itu menyakitkan? Saya bisa mengerti bukan cambukannya atau apanya, kesakitan batin karena yang mengkhianati orang sama. Sama seperti kesakitan kalau kita difitnah, dikhianati oleh orang Kristen juga. Yang ngomongnya pelayanan terus. Tapi menggunting dalam lipatan, mencabik-cabik dan sangat mengerikan. Karena itu apa yang dia tahu ke Paulus, gambaran-gambaran yang sangat luar biasa. Dia menggambarkan bagaimana dia bekerja, berlelah. Seringkali tidak tidur. Lapar, dahaga, kedinginan.
tanpa pakaian. Kerap kali aku berpuasa. Ingat, itu bukan puasa yang direncanakan sebagai puasa. Tapi terpaksa karena situasi yang tak memungkinkan dia untuk mengisi perutnya. Siapa yang ingin seperti ini? Siapa yang mau dipakai Tuhan seperti ini? Aku tidak akan menyebut banyak hal lain lagi, kata Paulus. Urusan sehari-hari mengurus jemaat. Kalau ada yang lemah, aku merasa ikut lemah. Ada yang tersandung, tidakkah hati hancur oleh duka cita? Dia menulis surat kepada orang Galatia. Baru sebentar aku meninggalkan kalian. Tapi kalian sudah goncang oleh ajaran-ajaran kacau yang datang. Yang menambahkan kata sunat untuk sebuah keselamatan. Dan kalian terbawa. Kalau saja kita mengerti pergumulan Paulus. Emosinya, jeritan batinnya. Kita kalau membaca kitabnya itu, saya langsung menempatkan diri Tuhan. Ini rasanya gak kuat amat ya. Berat sekali. Mengajar itu kok kayak ngelempar batu ke laut, tembung, plung, jatuh gak tahu kemana. Berapa kali kamu diajarin? Saya di kelompok PA saya tertentu, kadang-kadang kalau mereka ulang lagi itu saya langsung, jangan ulang lagi. Berkali-kali, kapan belajarnya? Jadi kalau kita udah ngomong berdua lagi, kita bilang lagi, kenapa sih kok bolak lagi, itu lagi, dan itu lagi. Tapi ini saya makin hari makin belajar lagi ya. Andai kata saja ngajar Alkitab itu mudah. Banyak orang yang bisa bukan? Karena ngajar Alkitab bukan cuma sekedar di sini. Tapi hati ini. Kesabaran, kelembutan, ampun. Berat. Saya rasa selama saya jadi pendeta kayak diobok-obok, dicabik-cabik. Saya harus berubah ke arah yang bukan saya. Bagiku itu berat. Sulit, pahit, getir. Mari kita menjadi orang yang lurus seperti Paulus. Dan jangan oportunis. A untuk A, B untuk B. Salah-salah, benar-benar. Mari kita bersahabat dengan keterbukaan yang penuh. Maka disitulah kemerdekaan yang bisa kita alami. Jangan bermain di double line. Line sini, line sini. Itu rawan. Kecintaan pada Tuhan. Menuntut kemurnian dalam batin melayani dia. Oleh karena itulah Paulus menceritakan semua ini di dalam pasal 11. Maka bagaimana dia menggambarkan keterhempasan ketika kapalnya pecah. Terkudang-kadung di tengah laut. Tetapi ia tidak pernah berhenti melayani. Habis itu sambung lagi. Habis itu sambung lagi. Gak kapok-kapok. Mudah untuk didiskusikan, saudara. Tapi ketika kita menjalani itu, ada banyak aspek yang saya tak bisa pas untuk memahami. Kadang-kadang kupikir-pikir, Paulus, kenapa kau tidak tidur? Tapi situasinya bukan dia gak mau. Kenapa kau gak makan? Terpaksa, kapal pecah. Mestinya bawa cadangan. Teringat aku diskusi Mother Teresa dan seorang suster perawat yang merawatnya. Ketika Mother Teresa melayani orang-orang di Kalkuta, diberinya mereka pelajaran. Anak-anak dapat. Selesai itu dia mau makan. Tapi anak Kalkuta yang miskin datang, lihat. Mother Teresa tak kuat. Ambil. Lah kalau satu jatah makan siang dia, 11 anak ada di sana. Mana mungkin? Sedikit mereka juga tidak kenyang. Mother Teresa tidak kebagian. Satu kali tak mengapa. Kalau tiap kali menjadi kesulitan, dia coba bawa lebih banyak. Tapi anak-anak lebih banyak lagi karena dengar anak belajar dapat makan, namanya anak-anak. Dia akan suka untuk makan roti ini. Bagi anak-anak miskin itu, makanan Mother Teresa luxury. Bagi Mother Teresa dia sudah menyangkali cara hidupnya, mengganti sarinya yang paling murah dan seterusnya. Tetapi yang menarik saudaraku yang kekasih, pada waktu kemudian lagi makan, ditatapnya anak-anak itu. Dia lihat anak-anak itu makan begitu semangat. Dan dia tersenyum. Seharusnya Tuhan menjaganya ya. Tapi ternyata tidak dalam tanda petik. Karena besoknya dia sakit dan ambruk. Tekanan darah rendah. Gak kuat berdiri. Itu sebab suster bilang, Mother, please atur waktu istirahat. Mother, please jangan terlambat makan dan menunda-nunda makan. Nasihat yang wajar. Nasihat yang bagus. Nasihat seorang perawat yang mengerti hal medis.
Tapi dia tidak mengerti pergumulan apa yang sedang terjadi di sana. Bukan Mother Teresa tidak mau makan. Bukan dia tidak tahu disiplin jamnya makan. Tapi ada yang mesti dikerjakan. Aku selalu tertantang dengan ucapan itu. Dia hanya tersenyum, iya, terima kasih. Tak banyak orang mengerti arti bagaimana melayani. Dan tak banyak yang bisa memahami. Karena seringkali tidak mau terjebak dalam kesulitan. Ketika ada kecukupan baru kita memulai. Ketika sudah ada jaminan bahwa ini akan diselesaikan dan lancar, baru kita lakoni. Maukah kita menjalani dalam kekurangan dan kesulitan? Tahu ini baik, tahu ini benar. Tapi tidak ada facility. Percayalah Tuhan pasti menolongmu. Termasuk di kekuranganmu. Itu yang dipahami Paulus. Kalau aku mau bermegah, aku bermegah di kelemahanku. Saya kagum kalimat ini. Karena jujur sejujur-jujurnya ini yang paling sulit. Aku hanya bisa bermegah kalau aku dipuji orang, bukan? Aku bisa bermegah kalau aku bikin satu prestasi yang menarik. Aku bisa bermegah kalau begini dan kalau begitu. Bisakah aku bermegah di kelemahanku? Pertanyaan yang hebat sekali. Maka aku bayangkan ketika Paulus melihat murid-muridnya makin maju, ketika melihat Timotius, Titus bertumbuh, Priscilla, Aquila makin luar biasa dalam perlayanannya. Baru kubayangkan betapa bahagianya Paulus. Kebahagiaan Paulus bukan karena dia dapat penyambutan dari gubernur, dia dapat penyambutan ini dan itu. Bukan, tapi karena apa? Bahagian Paulus karena ia melihat bagaimana benih yang ditaburnya bertumbuh pada murid-murid. Fasilitas yang didapatnya, kapal yang karam, pecah, terlunta-lunta, terpaksa puasa, itulah fasilitasnya. Terampas tapi tidak binasa. Apakah yang harus kutakutkan dalam hidupku? Kalau soal mati, ditembak orang atau dipanah orang. Paulus punya slogan yang tak terkalahkan, bukan? Apa dia katakan? Hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Dan di awal surat itu dia berkata, berdoalah untukku. Karena memang untuk inilah aku masuk penjara. Injil. Dan di penjara ini, aku tidak akan berhenti. Dan dia menulis surat pada jemaat di Filipi. Dari penjara, mengalir penghiburan yang besar. Padahal dia yang terpenjara. Maka bagi Paulus, hempasan dalam hidup yang membuat babak belur adalah kehormatan memikul salib Kristus. Mau kita memandang itu, saudaraku? Sehingga di dalam kesulitanlah kita makin setia melayani. Bukan dalam kelebihan dan keunggulan kita. Di kekurangan kita. Di kepapaan kita. Di beratnya beban hidup. Tetapi tetap setia dan maju melayani dia. Nikmati itu. Nikmati itu. Sahabat Rasul yang menyenangkan. Paulus. Yang memberikan kepada kita gambaran. Bagaimana seharusnya kita sebagai murid Kristus itu. Saya jauh lebih beruntung dari Paulus karena era yang berbeda. Dia 2000 tahun yang lalu. Saya jauh lebih beruntung dari Paulus karena era kita. Mobil satu mogok masih bisa telepon datang mobil lain. Tidak ada mobil, masih ada taksi dan alternatif yang banyak. Pesawat ini nggak bisa terbang, pesawat itu bisa ganti. Tidak mungkin kita tertunda karena itu kalau tertunda pun sedikit. Nggak akan kita gara-gara itu tidak makan, bukan. Bisa lebih di-plan, bisa lebih diduga. 2000 tahun lalu memang itu mesti. Tetapi kita sama mengalami kesulitan di pergumulan. Pertanyaannya, tetapkah kau layani Tuhan? Karena itu saudaraku, dihempaskan namun tidak binasa. Janganlah membuat kesulitanmu, kepahitanmu. Akhirnya engkau membatalkan pelayananmu. Demi Tuhan yang hidup. Janganlah karena kesulitanmu, kepahitanmu, bahkan dalam berbagai aspek. Dan kau kemudian memutuskan untuk sementara tidak lagi mau melayani dulu. Mau konsentrasi bereskan ini dan itu. No! Selama kau hidup benar, benarlah. Tuhan akan meneguhkanmu. Tuhan akan menguatkanmu. Percayalah. Karena itu lakukan, saudara. Tidak boleh ada yang menghambat kita. Tidak boleh sakitku mengurangi semangatku melayani Tuhan. Tidak boleh masalah jantungku jadi alasanku untuk kemudian menunda-nunda bagaimana untuk melakukan apa yang dia mau. Jalan, jalan, dan jalan. Dan itu harus pelayanan yang kita kerjakan, saudara. Berkelahilah, bertandinglah, dan jangan berhenti. Lakonilah. Pertempuran harus kita menangkan. Terhempas? Yes, itu kehormatan. Jadi jangan pernah bermimpi dan berdoa. Semoga di pelayananku, ya Tuhanku, jangan ada halangan yang menghalangi aku. Cabut doamu itu. Seharusnya engkau berdoa.
Kalaupun halangan itu datang menumpuk. Kerikil tajam di depanku. Pedang menghantam leherku. Siapa yang bisa memisahkan aku darimu ya Kristus Tuhanku? Kematian pun tidak akan kuayunkan langkahku. Kalaupun aku mati di dalammu dan untuk kemuliaan namamu. Tapi jangan pernah mati konyol. Jangan pernah lakukan pelayanan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan kita. Karena itulah saudara-saudaraku, pertarungan dalam hidup itu menjadi perlu untuk kita lakoni. Jalani. Sehingga dengan demikian kita bisa hidup bergairah. Saya terlalu percaya Tuhan akan memberi kepada kita upah. Dasarkan kerelaan kehendaknya. Dan kau tahu upah itu? Kapal karam itulah upahmu. Itulah upahku. Badai itulah upahmu. Itulah upahku. Kesulitan itulah upahmu. Itulah upahku. Berat, tapi dalam kebenaran. Bukan berat karena kita bikin kesalahan. Ya tanggung sendiri. Maka saya suka istilah Paulus. Bagiku upah adalah upah kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Tapi kalau sekarang bisa pergi penginjilan lalu dihempas, terhalang, alam mengamuk karena perjalanan begitu berat. Tapi tetap melayani, dia sedang menerima upahnya. Upah boleh mempunyai kesempatan sama seperti Kristus Tuhan. Tapi imam-imam tidak mau melepas begitu saja. Oke, kita lepas. Disesat dulu. Cedar. Dihukum cambuk. Tanpa salah. Lalu pergi. Ketika mereka keluar dari tempat majelis agama. Mereka sangat bergembira. Kalimatnya gila ya. Mereka sangat bergembira. Karena. Sekarang mereka dilayakkan. Menderita karena nama Kristus. Bagaimana membaca itu? Gimana memahami itu, saudara? Saya kalau ngeliat kalimat gitu dan saya selalu berpikir, wah luar biasa. Tapi kalau berpikir dalam lagi, waduh Tuhan, kalau sampai kita juga. Tapi kalau kalian sadar, kita melewati itu dalam pernik-pernik yang kecil. Tapi hanya seringkali kita tidak menganggap itu pergumulan dan kehormatan. Melainkan beban lalu teriak, Tuhan kenapa gini, kenapa gitu. Aduh Tuhan ini berat, musilah cepat. Dan seterusnya. Bantu kesulitan yang harus kita hadapi. Berjaga-jagalah. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi pergumulan serius dalam kehidupan kita. Bagaimana memahami panggilan Tuhan itu. Bagaimana memahami arti melayani Tuhan. Bayangkan, sekarang pikirkan. Di dunia kita sekarang ini. Tidakkah khotbah ini khotbah tolol dan khotbah bodoh? Saya sudah cukup capek dalam berbagai tempat saya diundang lalu saya bicara. Lalu ada diskusi. Pak, saya sih ngerti yang Bapak ngomong. Tapi saya lagi bingung kalau ngikutin Bapak ngomong kita menderita untuk Kristus. Lalu kita ngomong sama orang lain, Pak, siapa yang mau ikut Yesus, Pak? Mana ada yang mau? Itu gimana, Pak? Saya cuma jawab sederhana saja. Kalau memang tidak ada yang mau, kalau saya nggak tahu kalian, kalau aku sih bahagia. Makin longgar surga itu. Makin enak aku di situ. Ya tapi kan kita pengen, Pak, semua orang diselamatkan. Bingung lagi aku dengan kalimatmu. Kau ingin semua orang diselamatkan, tapi kau ingin downgrade keunggulan Injil itu. Saya nggak ngerti sebetulnya mau yang di mana prioritinya. Kalau kau mau ikut Yesus dibilang sangkal diri pikul salib. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Jangan. Tak usah kau pikul, tak usah kau sangkal dirimu. Dan tak usah kau ikut dia dan tak usah kau ke surga. Kan begitu toh. Wah kalau gitu susah dong Pak. Lalu saya jawab lagi dong. Tunjukkan jangan dua. Satu ayat saja. Di mana ada yang bilang mudah. Udah jelas-jelas Tuhan bilang. Ke surga itu jalannya sempit. Sesak, susah. Jalan yang lebar itu yang enak. Lalu kita nyanyi di sekolah minggu begitu ya. Untuk memberikan gambaran itu. Di mana gambaran jalan gampang? Gak ada. Tapi karena gak laku produk itu saudaraku. Dan tidak disukai manusia. Yang sangat mendewakan kebebasan dan kenikmatan. Dipinggirkanlah itu. Itu sebab ke gereja pun. Alasan pertama. Lokasinya dekat apa kagak. Begitu nyampe. Gedungnya bagus apa enggak. Begitu masuk. AC-nya dingin apa kagak. Sudah duduk-duduk nyaman. Ya khotbahnya terlalu keras. Pulang juga. Nah khotbahnya enak. Bertahanlah dia. Karena gereja itu memenuhi kriteria. AC-nya dingin. Lokasinya dekat. Strategis. Kursinya keren. Betahlah semuanya. Miris ya. Secara psikologi pasar mudah memenuhi
kriteria market. Tapi Tuhan tidak tawarkan itu. Sehingga susahlah kita bikin iklan. Hadirilah kebaktian, memikul salib, perintah Tuhan. Gak ada yang datang. Marilah ikuti kebaktian, dihempaskan tapi tidak binasa. Nggak binasa lah, tapi dihempaskan saja sudah susah. Tidak dihempas saja sudah susah, dihempas lagi. Siapa yang mau dengar itu? Berikanlah persembahanmu, Tuhan tidak tertarik. Berdoa kau, berpuasa kau, Tuhan bisa benci. Siapa yang mau ngerti itu? Yuk setia, yuk memilih pilihan kita. Tapi tolong jangan hanya berkhotbah itu setia. Kita juga setia melakoninya. Itu yang jadi paling penting. Apalah artinya khotbah gereja kita ini hebat, keras, wak. Tapi kita sendiri memble semua. Cengeng semua. Berkelahi lari. Baru sedikit persoalan bubar. No, jalani. Semakin berat salib Tuhan percayakan. Artinya semakin bermurah hati Tuhan kepada kita. Semakin kuat angin bertiup. Artinya semakin Tuhan tambahkan kekuatan bagi kita. Ingat, berpikir Kristen adalah berpikir melawan dunia berpikir. Berpikir Kristen adalah melawan arus. Dan itu tidak menyenangkan. Saya nggak ngerti lah Tuhan mau apa. Tuhan apa yang dia berikan. Dan apa yang kita belum lakukan. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Dihidupi oleh kebenaran. Dan biar kita setia terus bergumul. Ingat, kalau kita mau bermegah, mari bermegah di mana? Di kelemahan. Maka bersyukurlah dengan kesulitan yang bukan kita buat. Kesulitan yang datang. Tuhan izinkan badai menghantam kehidupan. Supaya makin kokohlah kita. Tuhan memberkati. Tuhan menolong kita. Jangan cengeng. Amin.